Bola Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Striker Fulham, Alexander Mitrovic dinobatkan sebagai pemain terbaik pada upacara penghargaan EPL 2022 di London musim ini. Pemain berusia 27 tahun itu telah mencetak 41 gol yang membuatnya memecahkan rekor gol terbanyak yang dicetak dalam satu musim Championship. Mitrovic mengalahkan rekan setimnya Harry Wilson dan pemain Bournemouth Dominic Solanke untuk memenangkan penghargaan tersebut. Christian Eriksen memiliki kontrak jangka pendek selama 6 bulan dengan Brentford dan akan berakhir pada hingga akhir musim. Pelatih Brentford, Thomas Frank, ingin gelandang serang asal Denmark itu bertahan di klub. Meski demikian, Frank tidak akan memaksa Eriksen, sebab menurutnya keputusan penuh berada di tangan sang pemain sendiri. Manchester City akan menjamu Real Madrid pada laga leg pertama semifinal Liga Champions di Etihad, Rabu dini hari nanti. Carlos Tevez yang pernah bermain untuk Manchester City itu menilai mantan timnya kini tak perlu takut lagi untuk melawan tim sebesar Real Madrid. Bahkan Tevez yakin justru Madridlah yang harus khawatir saat menantang tim asuhan Pep Guardiola itu. Divock Origi kembali tampil moncer dalam derby Merseyside antara Liverpool versus Everton. Jurgen Klopp membanjirinya dengan segudang pujian. Seperti diketahui, Origi mencetak 1 gol saat Liverpool menang 2-0 atas Everton di Anfield. Opta mencatat gol terbanyak Origi dalam karirnya bersarang ke gawang The Toffees. Ia membobol jala Everton sebanyak 6 kali dalam 12 pertemuan bersama Liverpool. Klopp pun tak ragu menyebut Origi sebagai seorang legenda dan penyerang kelas dunia. Dilansir dari Football Espana, juara Copa del Rey Real Betis dilaporkan menargetkan pemain Real Madrid Isco dalam transfer musim panas mendatang. Betis ingin memperkuat skuadnya musim depan. Pemain internasional Spanyol itu sendiri tampaknya akan segera keluar dari Estadio Santiago Bernabeu dalam beberapa bulan mendatang dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni. Klub raksasa Spanyol, Barcelona kembali terpukul. Sang kapten Sergio Busquets tak menutupi rasa frustasi setelah menerima hasil akhir pertandingan kandang mereka melawan Rayo Vallecano pada lanjutan La Liga Spanyol 2021-2022 di Camp Nou kemarin. Busquets merasa heran timnya selalu menelan kekalahan di Camp Nou. Kekalahan melawan Rayo Vallecano jadi yang ketiga bagi Los Azulgrana secara beruntun ketika bermain di markas sendiri. Setelah kekalahan 0-4 dari Liverpool, Manchester United takluk 1-3 dari Arsenal akhir pekan lalu. Kekalahan MU itu mendapatkan sorotan dari legenda timnas Inggris Alan Shearer. Alan Shearer mempertanyakan apa yang dilakukan Ralf Rangnick dan stafnya di sesi latihan Manchester United menyusul kekalahan telak lainnya yang dialami klub Setan Merah. Shearer menyoroti permainan MU yang kurang, utamanya dalam hal melakukan pressing. Gianluigi Donnarumma telah mengungkapkan situasi mengenai masa depannya di Paris Saint-Germain. Meski kesempatan bermainnya minim, penjaga gawang berusia 23 tahun itu menegaskan tetap ingin bertahan di PSG dan mencoba memenangkan Liga Champions pada musim 2022-2023. Itu adalah kepuasan yang luar biasa. Saya telah menetap di musim pertama saya di sini dan saya senang dengan bagaimana ini berjalan. Lewat akun Instagramnya, Martunis mengumumkan bahwa jersey Cristiano Ronaldo yang dilengkapi tanda tangan mega bintang Portugal itu telah dibeli YouTuber Atta Halilintar. Jersey Manchester United musim 2004-2005 itu sebelumnya dilelang Martunis untuk membantu pembangunan sebuah pesantren di Aceh. Kabarnya, jersey tersebut dibeli Sultan Atta dengan nominal ratusan juta rupiah. Gaji Erik ten Hag di Manchester United menyentuh total nyaris 30 juta pounds.
Nilai itu menghitung keseluruhan uang yang dia terima jika menuntaskan kontrak sampai 2025 atau untuk 3 tahun ke depan. Apabila dirinci ke dalam upah tahunan, mantan jurulatih Ajax mengantongi 9 juta pounds plus beberapa insentif terkait kinerja klub. Namun angka tersebut recehan jika dibandingkan upah Pep Guardiola di Manchester City. Oleh Manchester City, pria Spanyol diganjar upah 19 juta pounds per tahun atau 110% lebih tinggi dari gaji Ten Hag. Pada laga lanjutan Liga Italia, Juventus menghajar tuan rumah Sassuolo dengan skor 2-1. Pasukan Zebra tertinggal lebih dulu berkat gol Giacomo Raspadori di menit 39. Sinyunya tua lalu menyamakan skor lewat aksi Paulo Dybala di menit 45. Kemenangan Juventus sendiri dikunci oleh Moiskin lewat golnya di menit 88. Raihan 3 poin ini bikin Juventus bertahan di posisi keempat, sedangkan Sassuolo tertahan di urutan ke-10. Leeds United menaikkan harapan bertahan di Liga Inggris setelah menahan Crystal Palace dengan skor 0-0 di Selhurst Park Selasa dini hari tadi. Kedua tim tak mampu mencetak gol selama 90 menit pertandingan. Leeds kini masih tertahan di peringkat ke-16, sedangkan Palace ada di urutan ke-14 dengan 38 poin dari 33 laga. Mantan striker Inggris Michael Owen mengecam perilaku pemain sayap Liverpool Sadio Mane dalam kemenangan 2-0 atas Everton di Liga Primer pada Minggu 24 April lalu. Pada suatu momen, Mane menancapkan jarinya ke wajah pemain Everton, Mason Holgate, sebelum mengangkat tangannya ke arah Alan. Owen menegaskan perilaku pemain internasional Senegal itu tidak baik dan dia bahkan mungkin diusir. Juventus sudah melakukan pembicaraan dengan pemain asal Argentina Angel Di Maria. Dilansir Gol Internasional, sinyunya tua telah menyodorkan kontrak sebagaimana PSG tidak akan mengaktifkan klausul untuk memperpanjang kontrak winger berusia 34 tahun itu. Akan tetapi laporan itu juga menambahkan pembicaraan antara kedua kubu masih terus berlangsung terkait opsi tambahan kontrak setahun lagi. Melalui Twitter, pada Senin malam waktu Indonesia Barat, Barcelona telah mengkonfirmasi bahwa Sergio Dens mengalami cedera pada hamstring kaki kanannya. Ex-defender Ajax ini diperkirakan hanya akan menepi dalam periode yang tidak begitu panjang, yaitu sekitar 4 hingga 6 pekan ke depan. Namun, mengingat musim sudah tinggal menyisakan sebulan lagi, maka bisa dipastikan bahwa dia baru akan bermain lagi di ajang resmi pada musim depan. Pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano lewat akun Twitternya menyebut bek Chelsea, Antonio Rudiger, segera gabung Real Madrid. Bek berkebangsaan Jerman itu akan gabung Real Madrid secara gratis pada bursa transfer musim panas 2022. Kontrak Rudiger di Chelsea habis akhir musim ini. Bek berusia 29 tahun itu menolak perpanjangan dan memilih hengkang meski dipercaya tampil reguler sejak era Thomas Tuchel. Mantan pelatih Manchester United, Eric Steele, memberi dukungan bagi keputusan The Red Devils yang menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer mereka yang baru. Steele yang juga pernah bekerja sama dengan Ten Hag di FC Utrecht meyakini pelatih asal Belanda itu akan mengubah banyak hal di Old Trafford. Masa kepemilikan saham Chelsea era Roman Abramovich akan segera berakhir. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu akan dijual senilai 2,5 miliar pound sterling. Penawar terpilih akan diumumkan Rain Group, bank pedagang yang menangani lelang, dalam beberapa hari ke depan. Sky Sports melaporkan Rain telah menghubungi penawar terpilih. Mereka adalah Todd Bowley, Sir Martin Broughton, dan Steve Pagliuca. Ketiga pihak itu diminta komitmen tidak akan menjual klub hingga 2032. AS Roma dikabarkan tidak akan melepas pemain pinjaman Tammy Abraham meskipun ada tawaran 60 juta euro dari Arsenal. Giallorossi tidak akan menjual striker asal Inggris itu, apalagi untuk penawaran di bawah 80 juta. Klub Serigala Ibu Kota tidak berencana untuk berpisah dengan Abraham dan masih berharap Chelsea tidak akan mengaktifkan klausul mereka dalam 1 tahun. Dilansir dari Football Italia,
Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan berniat untuk memboyong Riyad Mahrez dari Manchester City usai memastikan diri mendapat tiket ke Liga Champions musim depan. Kontrak Mahrez sendiri akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Jadi harganya diperkirakan tak akan terlalu mahal. Laporan itu juga menyebut Milan akan menghadapi persaingan dari Real Madrid, Barcelona, dan PSG dalam perburuan Mahrez. Diwartakan oleh Sport Bible, gelandang Manchester United Paul Pogba telah memberitahu rekan satu timnya bahwa dia akan pergi pada akhir musim. Untuk itu dia berpamitan meninggalkan grup WhatsApp squad. Pelatih interim Ralf Rangnick sebelumnya sudah mengkonfirmasi bahwa Pogba akan absen selama sisa musim ini setelah mengalami cedera. Selain Pogba ada juga Jesse Lingard, Nemanja Matic, Edinson Cavani dan Juan Mata yang diperkirakan akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer selama jendela musim panas. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku masih mengikuti perkembangan sepak bola Italia. Dia pun sangat berharap bisa melihat AC Milan meraih gelar Serie A pada musim 2021-2022 ini. Milan kini sedang bersaing memperebutkan Scudetto bersama Inter Milan. Mereka unggul 2 poin atas rival sekotanya tersebut di puncak klasemen. Terbaru, Milan berhasil mengalahkan tuan rumah Lazio dalam lanjutan Serie A. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti siap menghadapi pertandingan di semifinal Liga Champions melawan Manchester City Rabu dini hari di Etihad Stadium. Menurut Ancelotti, lawan yang dihadapi Madrid kali ini lebih berat ketimbang PSG atau Chelsea yang menjadi lawan Madrid sebelumnya. The Citizens siap menghadirkan batu sandungan besar bagi Madrid. Untuk itu, Ancelotti menyebut Madrid harus kompak jika ingin meraih hasil maksimal. Casemiro dan David Alaba mungkin absen membela Real Madrid di laga leg pertama semifinal Liga Champions melawan Manchester City di Etihad. Ada tanda tanya untuk Alaba dan tanda tanya lebih besar terkait Casemiro. Casemiro mengalami cedera otot sejak Selasa 19 April lalu, sedangkan Alaba 2 hari yang lalu dilaporkan mengalami cedera hamstring setelah menjalani pemindaian. Bek tua timnas Italia Giorgio Chiellini kepada DAZN usai laga Juventus versus Sassuolo mengatakan akan pensiun dari timnas dalam waktu dekat. Chiellini akan pensiun membela timnasnya setelah juara Eropa itu memainkan laga persahabatan melawan Argentina di Wembley pada Juni. Kegagalan Italia tampil di Piala Dunia 2022 diyakini mempercepat keputusan bek Juventus berusia 37 tahun itu untuk berhenti membela negaranya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!